Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Maelia, NIM 7311419079, Rombel Manajemen Keuangan A 2019. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis biaya produksi sektor manufaktur, yaitu UMKM produksi batu bata, studi kasus CV Sobari Dukuh Malang, Kabupaten Tegal, sebagai tugas akhir mata kuliah akuntansi manajemen. Desa Dukuh Malang merupakan salah satu desa di Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Sebagian penduduk di desa bermata pencaharian di bidang industri ataupun jasa, sehingga desa ini dikenal dengan hasil industrinya seperti knalpot dan batu bata. Salah satu usaha produksi batu bata di desa ini adalah CV Sobari yang sudah beroperasi selama 16 tahun. Kita tahu dalam produksi batu bata terdapat beberapa kendala. Nah, yang menjadi kendala utama adalah mengenai cuaca. Pada musim panas, usaha produksi batu bata dapat memproduksi dalam jumlah dan waktu sesuai bahkan melebihi target. Namun, ketika musim penghujan maka sangat sulit untuk mencapai target-target yang ditentukan karena dalam pembuatannya dilakukan di luar ruangan dan sangat membutuhkan panas matahari. Pada analisis biaya kali ini, CV Sobari akan menggunakan metode variable cost. Variable cost atau harga pokok variabel adalah merupakan salah satu metode dalam penentuan harga pokok produksi yang membebankan unsur biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Kelebihan variable cost adalah yang pertama, membantu dalam mengendalikan biaya. Dengan menggunakan variable costing, pihak manajemen bisa memisahkan biaya tetap dari laporan laba rugi, sehingga pihak manajemen bisa fokus pada perilaku biaya tetap ini. Yang kedua, membantu mengambil keputusan jangka pendek. Maksudnya yaitu pihak manajemen bisa menentukan pengambilan keputusan, misal jika ada pesanan khusus maka harganya sudah bisa ditentukan lewat variable costing. Yang ketiga, membantu perencanaan penentuan laba jangka pendek. Pihak manajemen memerlukan informasi mengenai biaya yang sudah dipisahkan menurut perilaku dan menurut perubahan volume produksi untuk menentukan laba jangka pendek. Pada slide ini ditunjukkan biaya bahan baku yang dibutuhkan CV Sobari dalam satu kali produksi. Dengan produksi 800 unit batu bata per hari, membutuhkan tanah liat sebanyak 1 bak mobil dengan harga 150.000. Maka total per bulannya 150.000 dikali 30 sama dengan 4.500.000. Kemudian ada gabah sebagai bahan baku utama, yaitu sebanyak 1 truk dengan harga 500.000, yang kemudian dikalikan 30 hari sama dengan 15 juta. Ketika batu bata sudah terkumpul untuk satu periode produksi, biasanya 30.000 buah batu bata, lantas dibakar menggunakan kayu bakar sebanyak 1 truk dengan harga 1.800.000. Kemudian biaya tenaga kerja. CV Sobari menggunakan tenaga kerja yang terlibat langsung dalam kegiatan produksi, yaitu tenaga kerja bagian pengolahan batu bata, tepatnya luluh batu bata supaya permukaannya halus. Upah tenaga kerja langsung dihitung per 1.000 batu bata, yaitu 60.000, sehingga dalam produksi harian yaitu 800 batu bata didapatkan upah yang diterima yaitu 48.000 dengan jumlah 1 orang karyawan. Kemudian biaya overhead yaitu biaya tenaga kerja tak langsung yaitu 1.460.000, di mana total per tahunnya yaitu 1.460.000 dikali 12 sama dengan 17.520.000. Biaya tenaga kerja tak langsung ini biasanya penambahan karyawan ketika pembakaran batu bata. Kemudian biaya transportasi yaitu saat pembelian bahan baku atau
pengiriman batu bata. Totalnya yaitu 2.700.000 per bulannya atau per satu periode produksi. Total per tahunnya yaitu 2.700.000 dikali 12 sama dengan 32.400.000. Kemudian biaya listrik dan air 900.000 per bulan dikali 12 sama dengan 10.800.000. Maka total per bulannya yaitu 5.060.000 dan total per tahunnya 60.720.000. Kemudian perhitungan harga pokok produksi dengan metode variable costing. Harga pokok produksi menurut metode variable costing per bulan. Yang pertama ada biaya bahan baku, yaitu sebesar 19.500.000. Kemudian ditambahkan biaya tenaga kerja variabel dan biaya overhead pabrik, yaitu sebesar 1.440.000 dan 5.060.000. Totalnya harga pokok produksi yaitu 26 juta. Kemudian laporan harga pokok produksi dengan metode variable costing pada CV Sobari yaitu pada tanggal 31 Oktober 2021, persediaan bahan awal sebesar 4.350.000, kemudian ditambahkan dengan pembelian bahan baku selama sebulan yaitu 19.500.000. Kemudian ongkos angkut untuk membawa batu bata yang telah selesai sebesar 2.700.000, sehingga persediaan yang tersedia untuk dipakai selama periode selanjutnya yaitu 26.550.000. Kemudian pemakaian bahan baku sebesar 22 juta, biaya tenaga kerja langsung 1.440.000, biaya overhead pabrik 5.060.000, kemudian jumlah yang didapatkan yaitu 28.500.000 ditambahkan dengan persediaan barang jadi pada 1 November sebanyak 100.000, maka barang yang tersedia untuk dijual ada 28.600.000. Kemudian dikurangi dengan persediaan barang jadi pada 31 Oktober sebesar 100.000, maka hasil dari harga pokok produksi dengan pendekatan variable cost adalah 28.500.000 dengan produksi 50.500 unit atau HPP per produknya yaitu 564,36 perak. Kemudian perencanaan laba dan harga jual. Untuk menentukan harga jual berdasarkan hasil perhitungan harga pokok produksi atau HPP dapat ditentukan dengan harga jual sama dengan HPP per unit ditambah persentase laba dikali HPP per unit. Untuk penjualan batu bata pada bulan Desember, misalnya diharapkan laba sebesar 16%, maka ditentukan harga jual dengan rumus berikut. 564,36 yaitu HPP per produknya per unitnya ditambah 16% dikali 564,36, maka hasilnya 654,65. Pada realitanya, CV Sobari menjual batu bata per 1.000 unitnya yaitu 700.000 atau per unitnya sama dengan 700, sehingga harga jual ini telah melebihi target laba sebesar 16% yaitu sudah mencapai 24%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.